para prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Perebutan pengaruh antara kekuatan militer Tiongkok dengan Amerika Serikat di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) terus bergejolak. Tiongkok hingga saat ini masih berupaya memperbesar klaimnya terhadap wilayah perairan Laut Cina Selatan. Bahkan, klaim Tiongkok yang kerap kali pamer kekuatan militer di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Natuna Utara, Indonesia itu telah membuat gerah sejumlah negara di kawasan Asia dan Asia Tenggara. Situasi di Laut China Selatan itu pun direspon oleh pemerintah Indonesia dengan membuat organisasi baru di lingkungan TNI, yaitu Komando Armada Republik Indonesia Koarmadari. Pemerintah Indonesia telah membuat benteng pertahanan baru dengan membentuk kekuatan militer, Komando Utama Kotama Koarmadari yang akan mensinergikan kekuatan TNI Angkatan Laut mulai dari Koarmadai yang saat ini bermarkas di Jakarta dan bertanggung jawab atas pembinaan dan operasional wilayah perairan barat Indonesia. Koarmada II yang bermarkas di Surabaya dan bertanggung jawab di wilayah perairan tengah Indonesia, dan Koarmada III yang bermarkas di Sorong, Papua dan bertanggung jawab di wilayah perairan timur Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Yudo Margono tidak menampik sama sekali bahwa salah satu alasan dibentuknya Koarmadari sebagai jawaban dari memanasnya situasi di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia telah membuat benteng pertahanan baru dengan membentuk kekuatan militer, Komando Utama Kotama Koarmadari yang akan mensinergikan kekuatan TNI Angkatan Laut mulai dari Koarmadai yang saat ini bermarkas di Jakarta dan bertanggung jawab atas pembinaan dan operasional wilayah perairan barat Indonesia. Koarmada II yang bermarkas di Surabaya dan bertanggung jawab di wilayah perairan tengah Indonesia, dan Koarmada III yang bermarkas di Sorong, Papua dan bertanggung jawab di wilayah perairan timur Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Yudo Margono tidak menampik sama sekali bahwa salah satu alasan dibentuknya Koarmadari sebagai jawaban dari memanasnya situasi di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Pembentukan Koarmadari adalah jawaban dari tantangan dinamika pertahanan di wilayah perairan Indonesia saat ini. Menurut Yudo, sebagai bangsa yang dianugerahi wilayah kepulauan yang sangat luas, maka membangun kekuatan maritim adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Lebih jauh lagi dia memaparkan, pusaran perebutan pengaruh oleh kekuatan-kekuatan besar oleh dunia di kawasan Asia dan Asia Tenggara dapat melahirkan potensi ancaman terhadap kedaulatan dan eksistensi negara Indonesia. Oleh karena itu penguatan pertahanan adalah satu jawabannya. Dengan berlatar belakang perkembangan lingkungan strategis tersebut, maka pembangunan kekuatan pertahanan laut Indonesia harus didasari pada prinsip yang visioner, maju, dan modern dengan tetap mengacu pada keselarasan dari ketiga pilarnya yaitu pembangunan SDM, alutsista, dan organisasi. SDM yang tangguh dan profesional berbanding lurus dengan pembangunan alutsista serta diikuti dengan organisasi yang sesuai.